Rakyat Gaza di Palestina dibombardir, dibunuhi, diserang oleh rudal dan roket dari negara penjajah yang telah bercokol selama 75 tahun. Di mana hati nurani kita kalau ketika saudara-saudara kita rakyat terzalimi ini, mereka yang ingin meraih kemerdekaannya, mereka yang melawan penjajah sebagaimana kita dulu dengan semangat patriotisme, semangat nasionalisme, ingin Indonesia ini merdeka dari penjajahan asing. Negara kita tidak sudi lagi untuk dijajah oleh sekutu, di mana Belanda membonceng masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia setelah mereka mengalami kekalahan dari pasukan Jepang. Sebagaimana itu pula kita harus mendukung rakyat Palestina yang ingin meraih kemerdekaan. Tidak waktunya dan tidak etis, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan internal negara Arab ataupun internal Palestina itu sendiri. Tapi mari kita berfokus untuk menyuarakan solidaritas kita, dukungan moral dan material kita untuk mereka yang terjajah, mereka yang tertindas. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-ummi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan senantiasa memanjatkan kalimat syukur, kalimat tahmid, alhamdulillah atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di hari Jumat yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 10 November yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tahun ketika bangsa Indonesia bertekad, berketetapan hati untuk menolak dan mengusir penjajah yang akan bercokol kembali di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang menginspirasi seluruh dunia akan arti penting dan sakralnya sebuah kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara. Maka oleh sebab itu kita pantas untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Nikmat kita dapat menentukan nasib kita sendiri. Nikmat kita dapat mengatur bangsa ini dengan tenaga-tenaga terbaik, dengan otak-otak yang terbaik yang dimiliki oleh Republik ini, sehingga kita dapat beribadah dengan baik, bekerja dengan baik, dapat memakmurkan bumi Allah yang merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kelola berdasarkan nilai-nilai yang Allah turunkan dalam wahyunya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita agungkan, bukan hanya pemimpin spiritual, bukan hanya yang mengajarkan kita untuk berzikir, beribadah, salat di masjid, tapi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi besar dan agung di mata dunia karena beliau adalah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin suatu bangsa, sebagai pemutus hukum, dan juga beliau sebagai panglima di medan perang. Kalau beliau bukan seorang mujahid, kalau beliau bukan seorang ahli strategi perang, maka kita tidak pernah mendengar di dalam sirah perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, tidak kita akan dengar dan dapatkan satupun riwayat yang berbicara tentang peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengasaskan untuk kita kehidupan yang dipenuhi ridha Allah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu semua kita dapat menjalani kehidupan ini di dunia dengan selamat, bahagia sampai dunia hingga akhirat. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menundukkan hati dan pikiran kita, mengalahkan egoisme kita, meninggalkan fanatisme buta kita, meninggalkan syahwat dan nafsu kita untuk semata-mata taat dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan solidaritas kita, ukhuwah kita tunjukkan persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Karena bangsa ini didirikan, Indonesia bisa tegak, diproklamasikan, diumumkan kepada dunia. Setelah kita mengalami pahitnya, getirnya penjajahan selama 3,5 abad, maka kita mengumumkan kepada dunia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sangat sakral, sehingga menjadi acuan bagi tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri kita selama puluhan tahun sejak Republik ini berdiri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu adalah tugas utamanya adalah mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah dan tertindas, menghadirkan ketertiban dan keamanan di atas muka bumi ini, dan berupaya untuk menghilangkan segala macam bentuk penjajahan yang menimpa saudara-saudara kita, apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka. Bangsa Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia senantiasa berdiri tegak lurus untuk membela hak-hak bangsa di dunia untuk meraih kemerdekaannya. Apalagi kalau bangsa yang ingin merdeka itu, bangsa yang masih terjajah itu adalah saudara-saudara kita, mereka yang mayoritas beragama Islam, mereka rakyat Palestina yang tertindas dan terjajah selama puluhan tahun. Sementara kita berhutang budi kepada tokoh-tokoh dan pemimpin Palestina tahun 1945, karena mereka adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia ini pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Betul ada umat non-muslim
di negeri Palestina. Ada umat Kristiani, ada umat Kristen Ortodoks, betul. Tapi mereka adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Palestina. Mereka umat Kristiani yang tinggal di negeri Palestina adalah umat Kristiani yang juga sama-sama ditindas dan dizalimi oleh rezim penjajah Israel. Umat Islam dan umat Kristiani di Palestina merupakan satu tubuh dan satu kesatuan. Saling mendukung, saling mensupport. Para pemimpin perjuangan kemerdekaan Palestina selalu berupaya untuk mensupport dan melindungi hak-hak rakyat Palestina yang beragama Kristiani dan menjaga kesucian situs-situs yang mereka anggap sakral. Sementara umat Kristiani pun sangat menghormati, sangat memberikan apresiasi kepada umat Islam di Palestina dan seluruh dunia. Karena apa? Karena mereka berhutang budi kepada umat Islam dalam hal toleransi umat beragama. Karena mereka berhutang budi kepada ajaran Islam yang memerintahkan kita umat Islam untuk melindungi rumah-rumah ibadah umat beragama di luar Islam. Karena umat Islamlah dengan perintah Allah dan Rasul mereka berhasil menjaga situs-situs yang dianggap sakral oleh umat Kristiani di Palestina sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara damai. Patriark Yerusalem yang bernama Soforinus pada tahun 637 Masehi, dia meminta Khalifah Umar bin Khattab untuk datang jauh-jauh dari Madinah, sengaja untuk datang pergi ke Yerusalem yang jaraknya hampir 1000 km, perjalanan yang jauh, berbulan-bulan. Pada saat itu moda transportasi masih lagi sederhana. Datanglah seorang khalifah, pemimpin besar kaum muslimin yang sudah menaklukkan wilayah-wilayah jajahan Persia dan Romawi, dan hanya tersisa satu wilayah jajahan Romawi yang ditindas oleh kerajaan Romawi Timur, yaitu negeri Syam, bumi Palestina, yang kemudian mereka, rakyat Kristiani ini, rakyat umat Kristen yang beragama Ortodoks Kristen itu, mereka lebih suka dipimpin oleh umat Islam daripada dipimpin oleh penguasa, tetapi mereka menjajah meskipun mereka seagama dengan mereka, dengan rakyat Palestina itu. Tapi betapa banyak penguasa-penguasa yang menguasai wilayah Baitul Maqdis dan Yerusalem, menguasai wilayah Palestina, mereka yang menghancurkan rumah-rumah ibadah, mereka menghancurkan situs-situs suci, baik umat Kristiani maupun umat Kristen. Tidak ada jaminan toleransi di antara umat beragama, dan mereka menyadari itu, melihat bagaimana keagungan ajaran Islam, bagaimana hebatnya, kesatrianya penguasa Islam yang mereka dengar, betapa masyhurnya keadilan Umar ibn Khattab sebagai khalifah kaum muslimin pada saat itu. Mereka percayakan kunci Yerusalem, kunci Baitul Maqdis diserahkan secara damai dan sukarela kepada pemimpin umat Islam, yaitu Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sejak saat itu kedamaian, toleransi, perdamaian, hubungan di antara bangsa-bangsa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada konflik, tidak ada saling mendengki, tidak ada penghancuran terhadap rumah-rumah ibadah. Toleransi beragama berjalan dengan baik, berjalan selama 462 tahun sebelum diambil alih dan direbut oleh tentara salib pada tahun 1099. Maka kembali wilayah Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kembali kepada kekacauan, kepada penistaan terhadap rumah-rumah ibadah, kepada penghancuran terhadap nilai-nilai keagamaan baik yang dianut oleh umat Islam maupun umat Kristiani di bumi Palestina. Maka kemudian 98, hampir 90 tahun kemudian, barulah kemudian Baitul Maqdis, kota suci Yerusalem ini, kembali ke tangan kaum muslimin.
dimerdekakan, dibuka kembali oleh seorang sultan yang sangat terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita. Kita harus berkontribusi sebagaimana dahulu bangsa kita punya hak untuk melawan penjajah, punya hak untuk mengusir penjajahan dan melenyapkan penjajahan dari atas muka bumi ini. Maka kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sebagai pionir berdirinya Konferensi Asia Afrika yang menggaungkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika pasca kolonialisme Eropa, yang menjadi pionir negara-negara non-blok, menjadi salah satu pionir berdirinya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sebagai pionir berdirinya Ikatan Organisasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Maka kita sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, yang memiliki tempat yang strategis terhormat di mata dunia, di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini, maka kita seharusnya, baik rakyat maupun pemerintah Republik Indonesia, secara tegas berdiri bersama rakyat Palestina yang memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kemerdekaannya. Mari kita bantu mereka. Bantu apa yang kita bisa lakukan, bisa bantu. Tentu jarak memang jauh. Banyak yang bertanya, kenapa negara-negara Arab tidak membantu di sekelilingnya? Apakah ini bukan masalah besar? Betul, masalah besar. Tapi kita bangsa Indonesia tidak melihat apa situasi yang ada di negara-negara Arab sana. Bagaimana atau apakah ada konflik internal di tengah bangsa Palestina itu sendiri. Karena bukan saatnya, bukan waktunya kita sekarang untuk membicarakan, untuk menggunjing konflik antar negara Arab, konflik bahkan internal di tengah-tengah rakyat Palestina itu sendiri dalam menghadapi penjajahan. Bukan waktunya kita untuk berdebat soal itu. Tetapi di waktu yang di tengah-tengah musibah yang terjadi saat ini, setelah 30 hari, sebulan penuh, sebulan lebih, rakyat Gaza di Palestina dibombardir, dibunuhi, diserang oleh rudal dan roket dari negara penjajah yang telah bercokol selama 75 tahun. Di mana hati nurani kita kalau ketika saudara-saudara kita rakyat terzalimi ini, mereka yang ingin meraih kemerdekaannya, mereka yang melawan penjajah sebagaimana kita dulu dengan semangat patriotisme, semangat nasionalisme, ingin Indonesia ini merdeka dari penjajahan asing. Negara kita tidak sudi lagi untuk dijajah oleh sekutu, di mana Belanda membonceng masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia setelah mereka mengalami kekalahan dari pasukan Jepang. Sebagaimana itu pula kita harus mendukung rakyat Palestina yang ingin meraih kemerdekaannya. Tidak waktunya dan tidak etis, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan internal negara Arab ataupun internal Palestina itu sendiri. Tapi mari kita berfokus untuk menyuarakan solidaritas kita, dukungan moral dan material kita untuk mereka yang terjajah, mereka yang tertindas. Pagi ini kita sudah mendapatkan kabar bahwa Rumah Sakit Indonesia yang dibangun dengan dana murni dari rakyat Indonesia, tidak kurang dari biaya pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu 120 miliar hasil sumbangan seluruh rakyat Indonesia, mulai digempur oleh Israel di wilayah sekitarnya, bangunan-bangunan sekitarnya, untuk mengintimidasi, untuk menanamkan rasa khawatir dan ketakutan rakyat Palestina yang berlindung di rumah sakit itu. Israel beberapa hari yang lalu melalui juru bicaranya di televisi-televisi internasional menyampaikan propaganda-propaganda yang jahat dan keji bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza
itu adalah dijadikan sebagai markasnya teroris. Tentu teroris yang mereka maksud adalah para pejuang kemerdekaan Palestina. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sebagaimana dulu Belanda mengatakan peristiwa di Surabaya, pertempuran Surabaya 10 November itu adalah dilakukan oleh kaum radikalis, kaum teroris, kaum ekstremis agama yang tidak ingin bersahabat dengan peradaban barat. Itu selalu kaset rombeng kata orang Medan, yang diulang-ulang terus, yang menyudutkan para pejuang, yang mencari keadilan, yang ingin meraih kemerdekaan mereka. Mereka disudutkan dengan istilah-istilah terorisme, radikalisme, ISIS lah, inilah, itu, dan sebagainya. Mereka mencari dalih, membuat alibi yang dipaksakan, menampilkan gambar-gambar, foto-foto yang ternyata itu adalah foto-foto yang palsu. Yang dikatakan ada terowongan, ada macam-macam, bahwa tempat rumah sakit Indonesia di Gaza itu dijadikan sebagai markas kaum militan, kaum teroris yang saat ini berjibaku bertempur melawan pasukan penjajah Israel. Ini marwah negara Indonesia, marwah bangsa Indonesia dipertaruhkan. Mereka menuduh rumah sakit yang didirikan oleh bangsa dan rakyat Indonesia ini sebagai markas sarang teroris, saudara. Apakah kita menerima tuduhan itu? Apakah kita berpangku tangan saja? Apakah kita akan diam saja? Apakah pemerintah tidak akan tergerak untuk menyelamatkan minimal properti yang dibangun oleh dana dan uang dari masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak kecil? Dan kita tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah lelah untuk membantu perjuangan rakyat Palestina sampai mereka betul-betul merdeka dan membangun negaranya secara adil dan berdaulat. Kita akan terus bantu rakyat Palestina sehingga mereka merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri. Karena Barat yang menjadi mediator perdamaian Israel dan Palestina tidak netral, saudara. Mereka yang berkoar-koar ahli hak asasi manusia, mereka yang berteriak sebagai kampion demokrasi, mereka yang seolah-olah menjadi panutan bangsa-bangsa di dunia ini, mereka dalam mengelola konflik antara Israel dan Palestina itu, mereka tidak netral. Mereka mensupport, mereka mendukung dana, mereka dukung senjata, mereka dukung dengan semua media yang mereka miliki untuk membenarkan praktek kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan penjajah Israel. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan terus berdiam? Kita minta dan menuntut pemerintah Indonesia untuk berbicara lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Israel tidak akan berani, tidak akan melakukan aksi kejahatannya kalau tidak ada backing dari Amerika Serikat. Maka yang memegang tali, kalau kita ibaratkan ini ada peliharaan, apakah itu anjing atau kucing, yang memegang tali Israel itu siapa? Amerika. Kalau Amerika mau tegas dan mau menekan, mengendalikan binatang peliharaan yang bernama Israel ini, binatang itu akan berhenti, saudara. Karena dia yang memegang tali kekangnya, dia yang memegang uangnya, dia yang memegang persenjataannya. Jangan berdalih bahwasanya kita harus berdamai, kita harus menciptakan perdamaian, tapi perdamaian yang diinginkan oleh mereka adalah bukan perdamaian, tapi penyerahan total kepada keinginan penjajah. Maka benar kata seorang ulama pemikir dari Mesir yang mengatakan bahwa Israel dan Amerika itu tidak pernah menginginkan salaman. La yuriduna salaman walakin yuriduna istislaman. Mereka tidak ingin namanya perdamaian. Yang mereka inginkan hanya satu, adalah penyerahan total. Seluruh wilayah Palestina dicaplok dan tidak ada yang namanya negara Palestina. Mari kita sama-sama dukung perjuangan bangsa yang tertindas ini. Karena itu adalah perintah konstitusi, perintah agama, kewajiban agama yang harus kita tunaikan. Kita untuk saling mendukung satu sama lain. Kita dilarang untuk saling menghina, menjelek-jelekkan para pejuang. Maka mari kita sama-sama dengan
Kita bersimpuh di hadapan Allah di hari Jumat yang barakah ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang terjajah di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin. Allahumma ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Nuthni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa natruku man yafjuruk. Allahumma ilaika nas'a Allahumma laka nusalli wa nasjud wa iyyaka na'bud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimil ahzab ihzimil ahzab ihzimil ahzab ya rabbana ya rabbal ya karim wansurna alaihim birahmatika ya akramal akramin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma rudda ilayna al-masjid al-aqsa ila aydil muslimina raddan jamila. Allahumma rudda al-masjid al-aqsa ila aydil muslimina raddan jamila. Allahumma rudda al-masjid al-aqsa ila muslimina raddan jamila. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu
Tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.